Video ini dikhususkan untuk mempelajari tentang asam karboksilat dan nitril, mulai dari sifat-sifat fisikokimia dan termasuk tata namanya, hingga ke bahasan mengenai sintesis dan reaksinya. Kita mulai dari pembahasan tentang asam karboksilat terlebih dulu. Jadi tata nama asam karboksilat itu biasanya sudah cukup familiar di Anda. Jadi akhiran sesuai nama alkana, tapi akhiran A diganti dengan asam OAT. Sehingga kita kenal ada asam metanoat, ada asam etanoat, asam propanoat, asam butanoat, dan seterusnya. Kemudian Anda juga sudah mengenal nama trivial dari aldehida pada waktu belajar aldehida ya. Dan nama itu diadopsi dari nama trivial untuk asam karboksilat. Maka diingat kembali nama-nama trivial tersebut ya, mulai dari asam format, asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan seterusnya. Sampai 10 karbon, saya harapkan Anda tahu nama-namanya. Nah, kemudian dalam penomoran atom gugus karboksilat ini tuh mendapat prioritas yang tinggi. Sehingga dia mendapat nomor 1, sekalipun ada aldehida, ada keton, maka yang mendapat nomor lebih 1 adalah karboksilat tersebut. Jadi makanya kalau nanti kita mengenal juga kalau ada asam karboksilat dan juga ada aldehida bersamaan, maka aldehida itu menjadi substituen yang kita sebut dengan nama okso. Ya. Nah, ini contohnya kita lihat, ini adalah yang sederhana, namanya asam propanoat atau asam propionat karena 3 karbon. Nah, ketika sekarang ada metil di nomor 4, maka kita menamainya asam 4-metil pentanoat. Yang juga sudah diterangkan di slide di video tentang aldehida keton ya, bagian pertama. Ini adalah posisi alfa, ini posisi beta, ini posisi gamma, ini posisi delta. Asam karboksilat pun demikian, sama seperti aldehida. Kita bisa nomori alfa, beta, gammanya. Nah, jadi di sini metil kalau dinamai secara trivial ada di posisi gamma. Jadi asam gamma metil. Dan pentanoat memiliki nama trivial asam valerat. Maka nama trivialnya adalah asam gamma metil valerat. Nah, ini contoh bagaimana kalau ada 2 gugus karboksilat ya. Dan kebetulan di tengah sini substituennya juga posisinya sama, mau dari kiri mau dari kanan nomornya 36. Mau dari kiri 36, dari kanan juga 36. Maka mau tidak mau kita lihat abjad Inggrisnya ya, etil lebih dulu daripada metil. Makanya nomor 3 diberikan pada etil, 6 pada metil. Sehingga namanya menjadi asam 3 etil 6 metil oktanadioat. Ya, tidak perlu kalian sebut 1,8 oktanadioat karena dia posisinya pasti di kedua ujung. Jika asam karboksilat menempel pada sistem siklik, pada sistem cincin, maka namanya menjadi asam titik-titik karboksilat. Misalnya, ini yang kiri adalah kita punya namanya sikloheksana karboksilat. Ya, tapi sikloheksana karboksilat ini memiliki gugus hidroksi di nomor 4. Perhatikan bahwa OH kalau menjadi substituen kita sebut namanya hidroksi. Maka di sini menjadi asam trans karena posisinya antara OH dan CO2H ini berlawanan. Maka asam trans 4-hidroksi sikloheksana karboksilat. Perhatikan meskipun namanya panjang seperti ini tidak menggunakan spasi ya. Jangan pernah diberi spasi. Ini juga sama, ini adalah cincin siklopentena. Siklopentena yang nomor 1-nya itu memiliki alkena. Makanya jadi asam 1 siklopentena karboksilat. Ya, saya kira itu bisa kalian pahami. Nah, ini adalah bagaimana kalau asam karboksilat tadi RCOOH kehilangan OH-nya sehingga menjadi RCO saja. RC karbonil kita sebut namanya gugus asil. Dan di situ kalau misalnya dari asam format ya namanya formil. Dari asam asetat namanya asetil. Di sini ada propionil, butiril. Nah, kemudian di sini juga diperkenalkan nama-nama untuk asam karboksilat, asam dikarboksilat ya, yang sering menggunakan jembatan keledai. Oh my such good apple. Ada satu lagi pie, ya, yaitu kalau nambah CH2 satu lagi. Atau oh mak saya gemar apel dan pisang. Nah, jadi kalau tidak ada CH2 di antara kedua gugus karboksilat, namanya asam oksalat. Ini adalah asam etanadioat.
Kalau asam propanadioat jadinya asam malonat yang nanti banyak kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Kemudian kalau misalnya ada 2 CH2-nya seperti jadi 4 karbon totalnya namanya asam suksinat. Kalau ada oh ini ada kesalahan ya. Ini ada kurang 1 CH2 nih. Ini harus ditambahkan CH2 1 ya. Namanya asam glutarat. Nah, asam suksinat dan glutarat ini kalian kenal baik pada saat mempelajari metabolisme karbohidrat dalam siklus Krebs ya. Nah, kemudian ada lagi kalau CH2-nya jadi totalnya 6, jadi CH2-nya 4, total karbonnya 6. Itu namanya asam adipat. Asam adipat ini merupakan monomer dari polimer nilon ya. Nah, kemudian ada lagi asam pimelat. Pimelat itu kalau CH2-nya sampai nambah lagi 1. Jadi ada 5 CH2, totalnya 7 karbon. Atau asam heptanadioat. Itu adalah asam pimelat. Nah, itu juga kalian hafalkan. Nah, nama populer asam karboksilat juga banyak. Misalnya ini, kalau ada rangkap 2 terikat pada CO2H, maka namanya adalah asam akrilat. Ya, yang banyak digunakan sebagai monomer pada pembuatan poliakrilat. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang kalian sudah kenal di praktikum kimia organik. Kalau ada asam butenadioat, ini kan ada rangkap 2 di antara dioat, maka kalau dia cis namanya asam maleat. Kalau dia trans namanya asam fumarat. Di praktikum kimia organik kalian telah mengenal bahwa asam maleat karena cis bisa membentuk anhidrida asam maleat, sementara fumarat tidak bisa. Kemudian nama trivial lain yang juga banyak terkenal adalah ada asam glikolat. Ya, jadi asam glikolat. Glikolat itu adalah kalau di sininya alkohol primer CH2OH, di sininya CO2H. Ya, jadi itu namanya asam glikolat. Asam laktat. Ya, CH3, CHOH, CO2H. Kalau laktat ini dioksidasi gugus alkohol sekunder menjadi keton namanya pirufat. Ini semua kita kenal baik dalam metabolisme karbohidrat ya. Kemudian kalau mirip dengan gliserol tapi alkohol primer ujungnya teroksidasi di karboksilat namanya adalah asam gliserat. Kemudian yang banyak terdapat pada apel itu adalah CO2H, CHOH, CH2, CO2 adalah asam malat. Kemudian kalau asam malat ini dioksidasi di alkohol sekundernya terbentuk asam oksaloasetat. Ini juga banyak terdapat dalam metabolisme karbohidrat. Nah, ini merupakan ciri khas juga dari buku McMurray ya, yang sangat menekankan reaksi-reaksi dalam sistem biologis. Makanya nama-nama ini dikedepankan kalau di buku McMurray ya. Ini saya mengambil dari buku McMurray. Nah, kemudian ini adalah benzoat. Ya, asam benzoat atau asam benzena karboksilat. Sementara ini adalah asam eftalat. Eftalat itu kalau posisinya orto. Kalau dia meta namanya isoeftalat. Kalau dia para namanya tereftalat. Kalian telah mengenal nama-nama itu saat belajar senyawa aromatik ya di organik 1. Asam tereftalat kita kenal merupakan salah satu monomer penyusun polimer dakron ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tata nama nitril? Jadi kalau tata nama nitril itu mengikuti nama alkananya ditambah dengan nitril. Yang sering lupa adalah CN-nya itu dihitung karbonnya. Jadi atom C pada CN diberi nomor 1. Maka kalau seperti ini, kita menamai induknya itu 5 karbon, karena CN-nya dihitung. Maka namanya pentananitril dengan nomor 4 ada metil. Jadi 4 metil pentananitril. Dan bisa juga kita namain secara trivial, karena dia substituennya hanya 1, namanya adalah gamma metil valeronitril. Nah, demikian pula kalau semestinya hanya asam karboksilat ya, ada yang siklik. Maka ini juga CN bisa terikat pada suatu cincin. Nah, maka kita namai CN itu sebagai karbonitril. Jadi kalau seperti ini namanya benzena karbonitril, meskipun orang jauh lebih mengenalnya sebagai benzonitril. Nah, ini juga sama, di nomor 1 kan ada CN ya. Kita bukan bilangnya 1 siano jadinya ya, tapi kita menyebutnya adalah 2,2 dimetil sikloheksana karbonitril. Jadi nitrilnya sebagai induk. Ya, bukan sebagai substituen. Nah, itu adalah mengenai tata nama asam karboksilat dan nitril ya. Kalian bisa mencari latihannya sendiri di buku McMurray yang tersedia sangat melimpah. Nah, kemudian kita belajar juga sifat fisikokimia dari asam karboksilat ya. Jadi asam karboksilat itu bisa membentuk yang namanya dimer ikatan hidrogen. Jadi kalau Anda lihat ini ada 2 molekul asam karboksilat.
dengan posisi yang saling berlawanan. Jadi kalau ini CO, ini COH, yang ini COH, yang ini CO. Maka antara O ini dan H ini, O ini dan H ini bisa terbentuk dua buah ikatan hidrogen sekaligus. Kedua molekul ini pun menjadi membentuk dimer. Ya, dimer artinya dua molekul bergabung. Nah, terbentuknya dimer ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan titik didih dari asam karboksilat itu jauh lebih tinggi bahkan dari alkohol sekalipun. Jadi kalau kita punya asam asetat, titik didihnya 117,9 derajat. Jangankan dengan etanol, dengan propanol pun asam asetat masih lebih tinggi. Ya, jadi ikatan hidrogen di dalam bentuk dimer ini lebih kuat daripada ikatan hidrogen normalnya pada alkohol ya. Maka berimplikasi pada titik didih yang lebih tinggi. Nah, asam karboksilat sesuai namanya dia bersifat asam. Relatif kita mengatakan asam kuat atau asam lemah. Banyak menyebut dia sebagai asam lemah kalau dibandingkan dengan HCl, H2SO4. Tapi bisa juga dia disebut asam kuat kalau kita bandingkan dengan fenol, dengan alkohol, dan lain-lain. Nah, intinya Anda tahu bahwa pKa dia kalau tidak tersubstitusi, maksudnya asam karboksilat biasa, itu pKa-nya sekitar 4-5. Nah, jadi karena 4-5, dia jauh lebih kecil pKa-nya daripada air. Yang pKa-nya adalah 14. Nah, sementara pKa asam karbonat saja masih hanya 7. Itu sebabnya kenapa asam karboksilat itu bisa digaramkan dan larut dalam larutan NaOH atau larutan natrium bikarbonat atau larutan soda kue tadi. Ini yang kalau di praktikum kimia organik sudah kalian manfaatkan dalam ekstraksi pengendalian pH ya, yaitu bagaimana kita bisa memisahkan asam karboksilat dari alkohol dan fenol. Ya, ini sudah kita singgung juga di bab alkohol, jadi di sini tidak diulang lagi. Tetapi kita hanya akan melihat bahwa reaksi pertama dari asam karboksilat adalah tentu saja reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Jadi kita lihat asam ini bisa bereaksi dengan NaOH membentuk CO- Na tambah H2O. Atau dengan soda kue hasil sampingnya menjadi CO2 dan H2O. Begitu. Tentunya bisa saja kita bereaksi juga dengan CaOH 2 kali, maka di sini ada butuh 2 karboksilat. Begitu ya. Saya kira reaksi asam basa biasa. Nah, ini adalah data-data sifat fisikokimia dari berbagai macam asam karboksilat. Sebagian nanti akan kita bahas, tapi sebagian lagi bisa Anda lihat sendiri saja. Sekaligus juga saya memperkenalkan contoh-contoh, ini nama IUPAC dan ini nama trivialnya. Ya, silahkan Anda kenali baik-baik. Misalnya, oh ada asam laurat, miristat, palmitat, stearat, itu masuk kelompok-kelompok asam lemak. Kemudian di sini ada asam toluat, ada asam naftoat, seperti apa strukturnya. Ya, jadi ini sebagai latihan sendiri dari tabel ini menamainya bagaimana. Asam asetat dengan pKa 4,7 itu jauh lebih asam daripada fenol. Fenol kita tahu pKa-nya hanya 10. Mengapa bisa demikian? Kita tentu saja ingat kalau kita punya asam Ha, maka kita bisa menganalisis keasaman Ha tersebut dari stabilitas anion amines yang dihasilkan ketika H+ dilepaskan. Nah, kalau kita lihat asam asetat itu memiliki struktur resonan seperti ini. Dan kita lihat di sini muatan negatif sama-sama berada pada atom oksigen. Tidak melewati atom-atom lain. Jadi meskipun hanya 2, tapi 2 ini benar-benar setara. Antara kiri dan kanan ini setara. Hanya pindah posisi saja muatan dan rangkapnya. Nah, delokalisasi atau resonan yang semacam ini kita sebut sempurna. Jadi muatan negatifnya terdelokalisasi sempurna. Maksudnya sempurna di sini apa? Jadi negatif di sini bisa beresonan ke sini dan dari negatif di sini pindah ke sana tuh berlangsung sama cepatnya. Jadi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri itu sama cepatnya karena kedua-duanya itu setara. Dan ini dibuktikan dengan hasil pengukuran panjang ikatan karbon oksigen di sini yang sama panjangnya yaitu 1,27 angstrom. Yang menunjukkan bahwa kedua rangkap ini benar-benar jadi setara. Jadi bukan lagi rangkap tapi masing-masing menjadi punya orde ikatan 1,5. Dan muatan di masing-masing ini menjadi min setengah ya pada struktur hibridanya. Sementara pada muatan negatif ion fenolat, meskipun kalau dilihat secara kasat mata struktur kanonik resonansnya menjadi banyak, ada 5 struktur kanonik, sebenarnya di sini hanya 2. Tapi kalau Anda perhatikan perpindahan elektronnya, perpindahan ini sudah pernah Anda pelajari pada saat belajar alkohol dulu,
Ini cuma ingin menunjukkan bahwa di sini muatan negatif ada pada oksigen. Dia akan melewati dulu muatan negatif di karbon orto, karbon para, karbon orto, sebelum kembali muatan negatif itu di oksigen. Nah, delokalisasinya menjadi tidak sempurna karena oksigen yang lebih elektronegatif tentunya akan lebih stabil mengemban muatan negatif daripada karbon. Maka akibatnya perpindahan dari O ke C itu agak lambat. Tapi kalau perpindahan C ke O lebih cepat. Dengan kata lain, delokalisasinya tidak sempurna. Istilahnya delokalisasi parsial atau delokalisasi sebagian. Itu sebabnya meskipun ada 5 struktur kanonik resonans, stabilitasnya tidak sebaik ion asetat yang hanya punya 2 struktur kanonik tapi sempurna. Itulah yang menyebabkan kenapa ion asetat lebih stabil daripada ion fenolat. Sehingga asam asetat jauh lebih asam daripada fenol. Maka di bab alkohol dulu kalian sudah pernah belajar bagaimana memisahkan asam karboksilat dari alkohol dan dari fenol. Ya, itu bisa kita manfaatkan perbedaan sifat keasaman tersebut. Keasaman asam karboksilat itu dipengaruhi juga oleh substituen apa yang terikat padanya. Ini sudah kalian pelajari efek-efeknya pada saat mempelajari keasaman alkohol. Dan efek-efek itu serupa pada asam karboksilat. Jadi seperti pada alkohol, gugus penarik elektron akan menaikkan keasaman. Dan keasaman itu akan semakin tinggi apabila gugus penarik elektron semakin banyak, semakin dekat dari karboksilat itu, faktor jarak, dan semakin elektronegatif. Seperti diilustrasikan di sini misalnya. Kita punya asam asetat, di sini kita punya asam kloroasetat, asam dikloroasetat, dan asam trikloroasetat. Dapat diperhatikan bahwa semakin banyak Cl berarti semakin kuat tarikan elektron, pKa semakin rendah yang berarti semakin asam. Pada contoh berikut kita lihat di sini tadinya Cl ada di posisi gamma, kemudian Cl ada di posisi beta, dan terakhir Cl ada di posisi alfa. Artinya Cl semakin dekat pada gugus CO2H. Semakin mendekat, kita bisa lihat bahwa pKa juga semakin turun. Artinya semakin kuat tarikan elektron yang dirasakan oleh CO2H, sehingga semakin tinggi keasamannya. Ya, untuk elektronegativitas, kalian bisa cari sendiri contohnya ya, bagaimana kalau misalnya ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Tentunya yang mengikat F akan lebih asam daripada yang mengikat Cl. Cl akan lebih asam daripada yang mengikat Br. Br lebih asam daripada yang mengikat I. Namun mengingatkan kembali pada saat belajar di bab alkohol lalu sudah disebutkan bahwa faktor yang paling dominan perannya itu adalah faktor jarak. Jadi semakin dekat itu semakin tinggi keasamannya. Kalau semakin jauh meskipun dia lebih banyak, lebih elektronegatif, dia tetap lebih rendah keasamannya karena faktor jarak adalah yang paling kuat efeknya pada peningkatan keasaman. Ini bisa terlihat misalnya di sini ketika jaraknya ini pKa sampai 2,86 ya. Nah, begitu pindah ke sini tuh langsung turunnya drastis menjadi 4,05 dan 4,52. Tapi di sini naiknya drastis keasamannya. Sebaliknya, kalau kita punya gugus pendorong elektron akan menurunkan keasaman. Namun, efek ini hanya terasa kalau kita berpindah dari asam format menjadi asam asetat. Karena terjadi perubahan dari H yang tidak bersifat pendorong elektron menjadi CH3 yang bersifat pendorong elektron. Makanya asam asetat tidak seasam asam format. Tapi begitu rantai alkilnya memanjang, jadi asam propanoat, jadi asam butanoat, perbedaan pKa itu tidak lagi signifikan. Dan trennya menjadi tidak terlalu beraturan. Dapat kita katakan keasaman 3 ini hampir sama. Maka efek gugus pendorong elektron itu tidak dipengaruhi oleh panjang rantai alkilnya. Nah, ini bisa kita lihat efek ini, kedua efek itu yaitu penarik sekaligus pendorong bisa kita lihat kalau kita mengkaji turunan asam benzoat. Kita kalau punya seperti ini, misalnya Y-nya itu H, berarti asam benzoat yang tidak tersubstitusi itu memiliki pKa 4,19. Tapi kalau kita masukkan sebagai Y itu ada gugus-gugus pendeaktif dari mulai yang lemah Cl, Br sampai yang kuat NO2. Nah, itu dapat terlihat bahwa nilai pKa menurun. Artinya keasaman meningkat oleh adanya gugus pendeaktif yang notabene adalah gugus penarik atau pengambil elektron. Tetapi kalau Y itu kita isi dengan gugus yang pengaktif seperti OH,
OCH3, CH3 yang notabene adalah pendorong elektron atau penyumbang elektron, maka pKa mengalami penaikan, artinya keasaman menurun. Kenapa dipilih posisi parah? Karena posisi itu relatif bebas dari faktor sterik atau faktor interaksi elektronik di antara gugus dan ini. Ya, misalnya kalau kita punya OH, OH-nya ditempatkan di sini, maka ikatan hidrogen antara OH dan salisilat mungkin bisa berpengaruh pada keasaman. Ya, silahkan Anda cari kira-kira bagaimana tuh pengaruhnya ya. Nah, di sini disediakan banyak latihan soal, kita bisa kaji dengan mudah ya, misalnya asam manakah yang paling kuat dari setiap pasangan ini. Misalnya kalau untuk yang A, karena di sini ada F, maka tentu saja ada tarikan elektron yang lebih kuat. Maka tentu yang lebih kuat adalah CH2F, CO2H. Karena tarikan elektron dari F akan menurunkan pemerisaian hidrogen karboksil sekaligus menstabilkan anion karboksilat yang dihasilkan. Contoh lagi, misalnya kalau yang E, kita lihat di sini faktor jarak yang berperan. Di sini F-nya lebih dekat pada CO2H, maka yang kiri ini lebih asam daripada yang ini. Karena yang kanan ini F-nya lebih jauh dari CO2H. Untuk yang lain-lain, silahkan kalian kerjakan sendiri. Nah, kemudian di sini diberikan juga di slide berikut, yaitu ini, diberikan data keasaman dari asam dikarboksilat. Ya, ada oksalat, malonat, suksinat, glutarat, adipat. Nah, tentu saja kalau Anda menggunakan asam dikarboksilat, maka akan ada dua nilai pKa kan? Karena ada dua gugus karboksil. Jadi pada pKa 1 ada pKa 2. Nah, perhatikan tren yang terjadi ya. Kalau kita lihat pKa 1 itu hampir selalu lebih kecil nilainya daripada pKa 2. Terus faktor lain yang terlihat apa? pKa 1 tuh makin lama makin besar. pKa 2 juga makin lama makin besar. Artinya kalau semakin berdekatan itu nilainya semakin kecil gitu ya. Kalau semakin berjauhan makin besar. Meskipun kalau kita lihat 3 yang terakhir ini hampir nggak ada bedanya. Ya. Nah, maka di sini coba kalian pikirkan ya. Berdasarkan efek induktif, jelaskan mengapa kalau pKa 1 asam dikarboksilat itu lebih kecil daripada kalau kita punya asam monokarboksilat dengan jumlah atom karbon yang sama. Jadi contoh ya, kalau kita punya tadi asam apa? Asam asetat itu kan pKa-nya 4,7. Nah, ini asam oksalat kan C-nya juga 2. Asetat juga C-nya 2 kan? Nah, itu 1,2. Jadi asam dikarboksilat itu cenderung lebih asam daripada asam monokarboksilat. Why? Coba dipikir-pikir alasannya ya. Kemudian kita lihat selisih antara nilai pKa 1 dan pKa 2 menurun dengan bertambahnya N. Ini selisihnya 3,0. Di sini selisihnya 2,8. Di sini selisihnya hanya 1,4. Sini selisihnya 1,1. Kenapa selisih? Kenapa? Nah, begitu di sini mulai nggak beda ya, 1,1, 1,2. Tapi kenapa selisih pKa 1 dan pKa 2 itu semakin lama semakin menurun? Coba Anda cari penjelasannya. Terus juga Anda lihat mengapa kalau asam ftalat, ya, asam ftalat itu pK 1-nya 2,9. Jauh lebih asam dibandingkan isoeftalat dan tereftalat yang 3,5. Padahal isoeftalat dan tereftalat nggak ada bedanya. Tapi kenapa asam eftalat beda sendiri? Jadi kenapa asam eftalat memiliki pKa 1 lebih kecil daripada asam isoeftalat dan tereftalat? Sementara pKa 2-nya justru lebih besar. 5,4, 4,6, 4,8. Artinya kenapa proton pertama mudah dilepas, tapi proton kedua lebih susah dilepas pada asam eftalat tersebut. Ya, silahkan Anda talar, Anda cari alasan logisnya kenapa ya bisa terjadi hal demikian. Nah, video bagian pertama itu saya akhiri di sini. Nanti di bagian kedua kita akan masuk ke sintesis dan reaksi dari asam karboksilat dan nitril tersebut. Terima kasih.